Oke guys, kembali lagi saya Ceedoh. Gimana kabar kalian semua? Masih pada nganggur, sama saya juga hihihik. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Soul Land 2 episode ke-118. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan cuma planga-plongo gak jelas. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Setelah mengetahui bahwa jalur menuju Gunung Mingdo memang tidak dijaga oleh banyak prajurit kerajaan Ryu, Putri Juju pun langsung mengeluarkan perintah untuk memulai invasi dan merebut kembali jalur perbatasan strategi antar dua kekalahan tersebut. Pasukan Master Roh Suci yang dia bawa juga tampak begitu percaya diri dan semakin gencar menghancurkan semua alat pembimbing roh pertahanan yang dimiliki penguasa Matahari Bulan. Bahkan berpikir bahwa sepertinya kemenangan sudah pasti akan jatuh ke tangan kekuasaan Xinglo. Menyaksikan alat pembimbing roh kerajaan Kekaisaran Ryu sudah habis-habisan, pasukan Master Roh Suci kerajaan Xinglo pun semakin bersemangat untuk segera merebut kembali Gunung Mingdo. Singkat cerita, akhirnya hampir seluruh pasukan Master Roh, prajurit maupun alat pembimbing roh kekuasaan Ryu yang ada di sekitar Gunung Mingdo telah habis dibabat pasukan Master Roh Suci pemerintahan Xinglo. Sehingga Putri Juju pun berpikir bahwa merebut garis pertahanan Mingo bukanlah sebuah masalah lagi. Dan seharusnya kekuasaan Ryu akan segera membagi kekuatan mereka demi mencegah kehancuran Gunung Mingdo. Sementara itu, Yuho masih terus mengikuti rombongan Master Roh Suci dalam diam. Dan entah kenapa, dia terus merasakan ada sesuatu yang aneh dari semua ini. Tepat ketika Yuho menyebarkan deteksi spiritualnya, rombongan Master Suci telah menerobos pertahanan terakhir Kekaisaran Ryu dan hendak merebut puncak gunung utama tersebut. Tapi tiba-tiba Yuho tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia merasakan aura kehancuran yang sangat pekat hingga membuatnya berpikir untuk segera menjauh dari puncak utama Gunung Mingdo dengan teknik transmisi tulang kaki kiri serigala kera. Sementara Yuho berjibaku melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Kekuatan penghancur yang sangat mengerikan menyebar dari puncak utama Gunung Mingdo dan hanya dalam beberapa waktu singkat langsung mengubah seluruh pasukan Master Roh Suci pimpinan Jiu-Jiu menjadi tumpukan tulang belulang tak bernyawa. Jangankan rombongan Master Roh Suci yang tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk melarikan diri, Yuho yang sudah menggunakan teknik transmisi pun masih terkena dampak ledakan kekuatan mutlak tersebut. Bahkan Tian Meneng menyebut kalau Yuho berteleportasi sedikit saja lebih lambat, maka pemuda itu akan kehilangan nyawa dan lautan spiritualnya. Pernyataan Tian Meng tidak berlebihan karena seumur hidup baru kali ini Yuho merasakan begitu dekat dengan kematian. Kekuatan penghancur dahsyat itu pun membuat Yuho semakin dibuat terbagung dengan kekuatan kekuasaan Ryu dan penasaran tentang ahli macam apa sih yang bisa melepaskan kekuatan penghancur seperti ini atuh. Baru setelah berpikir sebentar, Yuho kemudian teringat akan percakapannya dengan Pak Guru Xuan Jiwen tentang sosok master pembimbing roh terkuat yang ada di Kekaisaran Ryu. Sosok ini belum mencapai tingkat 10 yang dapat disejajarkan dengan seorang dewa. Sementara Putri Juju tidak bisa menahan ketegangan dan kegoncangan jiwa yang luar biasa. Setelah serangan mengerikan dari dalam puncak utama pegunungan Mingdo, Yuho menyimpulkan bahwa pegunungan ini akan menjadi tirai batas yang tidak akan bisa ditembus Kekaisaran Xinglo. Karena itulah Yuho berpikir untuk berhenti berakting sebagai prajurit rendahan dan segera kembali ke Akademi Shrek untuk melapor di Paviliun Dewa Laut. Ketika Yuho melakukan perjalanan kembali ke akademi, Putri Juju di hadapan pasukan yang tersisa tidak dapat menahan air mata penuh rasa bersalah dan meminta maaf atas keegoisan serta ketidaksabarannya hingga membuat Kekaisaran Xinglo menderita kerugian besar. Daiho berlut di hadapan Juju ketika meminta sang tuan putri kerajaan itu tidak menanggung rasa bersalah sendirian, karena dia sebagai panglima perang kerajaan ini juga ikut menyetujui strategi perebutan Gunung Mingdo. Daiho berpikir bahwa saat ini hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah mengungkap ledakan pilar energi dari dalam puncak utama pegunungan Mingdo demi mencegah pasukan kekaisaran mereka jatuh ke jurang yang sama untuk kedua kalinya.
Berkaitan dengan hal itu, Daiho menyebutkan bahwa dia mengenal seseorang yang mungkin mengetahui rahasia di balik pilar cahaya. Di mana orang yang dimaksud bukan yang lain adalah anak sendiri Dailoli. Dailoli masuk ke dalam aula begitu Daiho memanggil namanya dan berlutut demi memberikan penghormatan pada Panglima Perang serta Tuan Putri kerajaan tersebut. Tanpa banyak tanya Daiho langsung bertanya siapa orang yang membimbing Dailoli sampai mengetahui rahasia kerajaan Ryu. Namun karena janjinya kepada Yuho, Loli tetap diam meski bapaknya terus memberikan tekanan. Bahkan Dai Yuheng yang berusaha membela adiknya pun tidak luput dari menghibur bapaknya. Dan setelah melihat Dailoli bersikeras untuk diam, Daiho pun memahami bahwa sepertinya putra ini telah membuat janji yang tidak bisa dia langgar ke sang penolong. Karena itulah alih-alih memaksa Dailoli mengungkap identitas si penolong, Daiho meminta Loli mengkonfirmasi apakah penolong ini merupakan orang yang sama dengan pemuda bertudung yang telah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Loli sangat terkejut ketika bapaknya menyebutkan satu persatu karakter Yuho. Mulai dari kekuatan spiritual, tinggi badan, bahkan perawakan yang memang tidak salah lagi dimiliki oleh kakak tirinya. Karena tidak bisa mengelak lagi, Dailoli pun mengangguk dan membuat Daiho langsung menghela napas lega memahami bahwa anak ini memang dibimbing oleh sang penolong. Dan selama orang itu ikut campur, Daiho akan segera semuanya pasti baik-baik saja. Akhirnya Daiho pun mengungkap bahwa sosok penolong ini telah menyelamatkan nyawanya 2 kali dan fakta tersebut langsung membuat seisi aula teringat dalam keterkejutan. Yuho telah melewati perjalanan yang cukup panjang sampai akhirnya sampai di kota Shrek dan menaiki pembimbing roh tipe transportasi yang menjadi lokasi pertemuannya dengan Wandong untuk pertama kali. Meskipun sudah berusaha untuk ikhlas dalam hati, dia tidak dapat dipungkiri bahwa bayangan kekasih hatinya itu terus saja berkecamuk dalam pikirannya sampai Yuho mulai salah mengenali orang dengan kedekatan tertentu dengan Wandong sebagai kekasihnya. Yuho mulai memikirkan bagaimana dia bertemu dengan Wandong di tempat Dewa Laut, menemukan takdir cintanya dan bertanya-tanya tentang cintanya sendiri yang berada saat ini. Yuho berusaha mengembalikan kewarasannya sendiri dan kembali fokus pada tujuan utamanya kembali ke Akademise. Pemilik mata takdir itu melintasi jalan akademis dan mendorong menuju halaman dalam di mana paviliun Dewa Laut berada. Perawakannya yang gagah dan tampan serta auranya yang begitu kuat menarik perhatian murid-murid yang berada di akademi. Namun dia mulai merasakan ada sosok familiar yang saat ini berada dalam kondisi stabil sehingga langsung berusaha mencari-cari sosok tersebut. Dan ternyata terasa familiar itu berasal dari sosok yang begitu dia rindukan. Siapa lagi kalau bukan kekasih hatinya Wangdong? Tanpa menunggu lama, Yuho langsung melantunkan namanya dengan penuh kerinduan. Dan begitu sosok itu menjanjikan badan, Yuho tidak bisa menahan diri untuk merengkuhnya ke dalam pelukan sebuah pelukan erat. Yuho hampir lupa kapan terakhir kali dia menyesap wangi tubuh yang menenangkan pikiran atau kapan terakhir kali dia menyentuh surai seindah langit biru yang menjingga ini dengan jemarinya. Sosok Wandong yang dia lihat kali ini cukup berbeda. Namun di mata Yuho semuanya masih sama dan Yuho sangat bersyukur bisa mendekap gadis ayu itu sekali lagi. Setelah pertemuan tak terduga dengan Wandonger alias Tang Wutong, Yuho pun kembali fokus pada tujuan utamanya, yaitu melaporkan hasil investigasinya kepada para tetua paviliun Dewa Laut yang secara kebetulan juga sedang berbicara hal yang sama. Informasi yang diperoleh Suanji dan paviliun Dewa Laut adalah serangan besar-besaran yang dilakukan kekuasaan matahari bulan pada kekuasaan Tianhun. Di mana akibat dari serangan tersebut salah satu wilayah pecahan Tiando itu mengalami kerugian luar biasa dan kehilangan banyak kota besar. Dubushi juga disergap oleh rombongan Master Roh jahat dari Sekte Roh Kudus hingga akhirnya mengalami kekalahan. Song Yunji berpikir bahwa sekarang bukanlah waktunya bagi mereka untuk ikut campur urusan kerajaan lain dan fokus untuk memperkuat diri mereka sendiri. Karena tidak ada jaminan kekuasaan Ryu tidak akan melakukan hal yang sama di Akademi Shrek.
Penyelidikan ini pasti akan menjadi operasi yang berbahaya, dan karena itulah Tetua Paviliun Dewa Laut akan memerintahkan beberapa murid tambahan seperti Susansi, Jiang Nanan, juga Tang Wutong untuk ikut bersama Yuho. Demi memperlancar operasi, Paviliun Dewa Laut juga akan menyiapkan dokumen resmi dan memperkenalkan para anggota tim penyelidikan kepada Adipati Macan Putih. Pertemuan resmi dengan bapaknya memang membuat Yuho cukup mengejutkan. Namun yang lebih membuatnya terkejut lagi adalah nama Tang Ututong yang menyebabkan Yuho merasa sangat antusias memahami bahwa dia akan bertemu dengan kekasihnya yang begitu dia rindukan sekali lagi. Dan akhirnya episode kali ini harus selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian pertemuan Yuho dengan Wang Dong-er? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan cuma pelanga-pelongo gak jelas. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Ceedoh. Sampai jumpa.